Saya sangat berbahagia hari ini karena hari ini adalah Minggu Merah Muda. Antara merah tua dengan merah muda di tengah-tengahnya. Transisi antara Chinese New Year dengan Valentine. Dan minggu ini adalah minggu pertama daripada bulan keluarga. Tapi sebelum saya memulai, karena banyak memakai baju merah di tempat ini, izinkan saya untuk mengucapkan Xing Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai, Wan Si Ru Yi, Zu Yesu Zu Fu Ni, Ping An Yong Yao. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Dan inilah kesempatan bagi Anda jika Anda merayakan, Anda lihat kiri kanan, katakan Gong Xi Fa Cai aja, jangan panjang-panjang. Jangan lupa katakan ini yang lebih penting, ampaunya nyusul ya. Oke, puji Tuhan. Saya tahu hari ini Tuhan ingin mengatakan sesuatu. Sepanjang hari ini Tuhan menaruh sesuatu yang sangat berharga bagi saya di dalam hati saya. Karena saya berbicara sepanjang hari ini tentang pernikahan. Dan secara spesifik tentang bagaimana untuk mempunyai pernikahan yang kokoh. Dan tahan banting dan tahan gejolak. Dan saya tahu ini adalah hati Tuhan bagi gerejanya. Karena di tahun 2011, tahun the year of increase, Tuhan akan menaikkan kita pada level yang lebih tinggi. Tuhan akan tambahkan banyak hal di dalam hidup kita. Tapi hal yang pertama yang Tuhan ingin tambahkan dalam kehidupan kita adalah sukacita dan anggur yang baru di dalam pernikahan kita. Amin. Dia akan berikan kita fondasi pernikahan yang baru. Dia akan gantikan yang lama dengan yang baru. Dan sepanjang hari ini Tuhan ingatkan saya, jeritan hati dari banyak pasangan-pasangan suami istri di tempat ini yang sedang mengalami masalah, sedang tidak tahu mau kemana, istri kehilangan suami kehilangan istri berasa pernikahan sudah tidak berarti, suami merasa sudah ingin meninggalkan istri. Hari ini ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah titik balik bagi Anda dijamah dengan Tuhan dan Anda akan pulang diperbaharui dengan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kukatakan ini sebagai syafaat, sebagai nubuat ke dalam kehidupan setiap pada pasangan suami istri di tempat ini tidak terlambat di dalam nama Yesus. Amin. Karena Tuhan belum selesai dengan pernikahan kita. Bahkan Tuhan belum memulai apa-apa di dalam pernikahan kita. Tidak peduli kita udah menikah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Hari ini Tuhan memulai sesuatu yang baru. Amin. Seharian saya berbicara tentang fondasi. Mari kita membaca dari kitab Lukas pasal 6 ayat 47 sampai ayat 49. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai ayat 49. Dan Tuhan menaruh ayat ini dengan begitu luar biasa di dalam hidup saya. Dan apa yang saya share kepada Anda malam ini bukan dari buku atau dari apapun yang saya pelajari, tapi adalah sesuatu pengalaman pribadi yang kami alami sebagai suami dan istri. Dan rema-rema yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sudah ketemu Lukas pasal 6, 47 sampai 49? Sudah ketemu? Katakan angpau. Angpau, amin. Karena setiap firman Tuhan adalah angpau dari Tuhan bagi Anda. Jika Anda percaya itu menjadi berkat dalam hidup Anda, itu akan menjadi berkat angpau dalam hidup Anda. Mari kita membacanya. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya percaya malam ini saya sedang berbicara kepada umat Tuhan yang ingin mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan dalam pernikahan Anda. Amin. Ada amin di tempat ini? Amin. Dan jika Anda adalah orang itu, saya ingin katakan pada Anda, tidak terlambat. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam pernikahan Anda. Dan Tuhan sedang menyiapkan satu dasar yang kokoh. Kita berbicara tentang dasar yang kokoh. Pernikahan adalah seperti bangunan. Pernikahan adalah seperti bangunan.
Dan saya sangat senang dengan bangunan. Salah satu hobi saya bertahun-tahun. Dan akhirnya Tuhan juga pakai sebagian dari hobi saya untuk membangun kerajaan Tuhan. Saya suka bangunan. Jadi saya suka keliling melihat show homes. Saya suka keliling melihat perkantoran yang baru, shopping mall yang baru. Dan ini adalah kebiasaan saya sejak saya tinggal di Kanada, sejak saya tinggal di Singapura, sejak saya tinggal di Amerika. Dan saya mempunyai fans saya ngefanskan banyak sekali arsitek-arsitek terkenal dan cara-cara pembangunan. Dan pembangunan adalah bagian besar dalam hidup saya. Dan Tuhan berbicara dalam hal itu, pernikahan adalah seperti bangunan. Tapi cara kita melihat bangunan pernikahan kita, kadang-kadang sangat-sangat picik. Apa yang kita lihat adalah kadang-kadang lebih sering kita perhatikan interior. Kita lihat dekorasinya. Kita lihat catnya warna apa, kita lihat sofanya model apa, kita lihat rumahnya model minimalis, atau klasik, atau dangdut, atau India, atau Mediterania. Kita lihat model-model rumah. Tapi kita selalu lupa bahwa rumah yang kuat tidak dibangun oleh model rumahnya. Tapi rumah yang kuat dibangun di atas fondasi yang kuat. Demikian pula dalam pernikahan. Banyak daripada kita yang selalu ingin memperbaiki pernikahan kita, kita merasa frustasi. Oleh karena itu kita ikut seminar ini. Kita ikut seminar membuat komunikasi lebih intim. Kita ikut seminar bagaimana lebih mengasihi. Kita ikut seminar merubah istri dalam 24 jam. Istri mengikuti seminar merubah lelaki dalam 12 jam. Yang laki ikut men camp, yang wanita ikut woman camp. Ya, wanita bijak, wanita lebih bijak. Pria bijak. Mengikuti semuanya itu. Bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik, mengikuti seminar bahasa cinta. Tapi banyak daripada kita tetap mengalami masalah dalam pernikahan dan kita tidak tahu mengapa. Dan Tuhan berbicara bahwa sering daripada kita hanya melihat apa yang ada di kulit-kulitnya. Tapi Tuhan ingin merubah sesuatu. Dan pada saat Tuhan merubah sesuatu, Dia merubah dari dasar yang paling dalam. Dia mulai bekerja dari fondasi. Dan seharian ini saya berbicara tentang fondasi pernikahan. Kebaktian 1 dan 2, saya berbicara tentang dua fondasi yang digali ke dalam. Menggali ke dalam. Kedua fondasi itu adalah visi, yaitu tujuan pernikahan di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah nilai-nilai pernikahan. Visi, tujuan dalam pernikahan tidak akan sukses kalau tidak dibangun di atas dasar nilai-nilai kebenaran Tuhan. Nilai-nilai kebenaran Tuhan tidak akan berfaedah di dalam hidup kita kalau tidak diaplikasikan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dan tujuan untuk saling mengasihi dalam pernikahan. Oleh karena itu kedua hal ini adalah kedua hal yang bersambung, berkesinambungan dan menjadi fondasi ke dalam dari dalam suatu pernikahan. Dan saya mengajak jemaat tadi di kebaktian 1 dan 2 untuk pulang, suami dan istri berdoa bersama, berpegangan tangan, mengambil secari kertas dan menuliskan apa rencana mereka, tujuan dan kerinduan mereka untuk lebih saling mengasihi, untuk lebih saling mengasihi Tuhan dan bertumbuh bersama. Dan untuk mempunyai visi yang ke depan untuk pernikahan dan juga untuk generasi keturunan ilahi di dalam kehidupan mereka. Dan menuliskan nilai-nilai yang berharga di dalam pernikahan mereka. Saya harap jika Anda belum dengarkan itu, Anda dapat beli DVD-nya. Kita akan paketkan ini ke dalam DVD. Sehingga Anda dapat lihat karena di kebaktian 1 dan 2 ada klip-klip spesial yang kami tampilkan untuk memperjelas daripada hal-hal yang kami bicarakan. Dan kebaktian 3 dan 4 kita membicarakan satu jenis fondasi lagi. Tapi fondasi ini adalah fondasi yang keluar dari tanah. Tapi tetap adalah fondasi yang tidak kelihatan, yaitu struktur dan komitmen. Struktur pernikahan dan komitmen. Struktur pernikahan adalah seperti tiang-tiang penyangga, pilar, kolom, balok kolom. Jika Anda melihat sekeliling Anda di dalam gedung ini, Anda akan lihat tiang-tiang yang kita tidak bisa pindahkan. Kalau kita pindahkan, kita tidak punya atap lagi, roboh semuanya. Itu adalah kolom praktis. Itu adalah pilar-pilar yang menjunjung gedung besar ini sehingga tidak goyah dan kuat. Dan struktur pernikahan itu adalah seperti itu adanya. Kita akan bicarakan itu. Dan kita akan bicarakan tentang komitmen. Karena komitmen berfungsi seperti semen.
mengikat semua bahan bangunan sehingga bangunan itu dapat menjadi kokoh, tertata dengan rapi dan kuat berdiri bersama. Mari kita mulai dengan struktur. Dan struktur adalah sesuatu yang luar biasa. Karena hal ini banyak disalah mengertikan oleh suami dan istri dan orang-orang yang terlibat di dalam konseling pernikahan dan di dalam pernikahan sendiri. Dan saya mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan memberi saya gambaran tentang struktur pernikahan dengan begitu indah. Dan saya tidak akan ngomong bangunan lagi. Bagi Anda yang suka bangunan, saya akan berubah karena inilah gambaran yang Tuhan berikan dalam hati saya. Tuhan menggambarkan struktur pernikahan bagaikan suatu tarian. Bagaikan suatu tarian yang sangat intim antara suami dengan istri. Dan Tuhan kasih saya satu kata, Caleb, pernikahan, struktur pernikahan adalah seperti tango. Amin. Siapa yang tahu tango? Malam ini kita mempunyai 2 volunteer yang begitu berani dan memberanikan diri untuk menunjukkan apa artinya tango pernikahan itu. Saudara, beri tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita welcome Phoebe dan Yoel yang akan memperagakan tango of marriage. Beri tepuk tangan pada mereka, saudara. Love is the fiery dance of give and take. The game of tug of war can be so tantalizing. We tend to fight over who's right, who's wrong. We push the buttons that keep the tension rising. I think it's time to tango. Tango. You like to keep it civilized and calm. I like the drama, it exposes all the feelings. We won't resolve it if we both shut down. We gotta work it out before we hit the ceiling. Beri tepuk tangan kepada mereka, saudara. Wow, tango. By the way, saya mau ngecek dulu, ini sudah menikah belum ya? Belum menikah ya? Belum ya? Ini pacaran atau teman? Wow, beri mereka tepuk tangan, saudara. Mereka sangat-sangat berani. Kekudusan dijaga di dalam panggung ini ya. Amin. Dan ada kita semuanya, jadi mereka nggak berani macam-macam. Kalau macam-macam, saya suntik dalam nama Yesus. Tapi menari, tarian tango, jangan turun dulu. Tarian tango adalah suatu tarian yang sangat-sangat intens. Tarian yang penuh dengan passion, penuh dengan suatu perasaan emosi dan keterlibatan yang sangat dalam antara pria dengan wanita. Di dalam tarian tango, struktur penarian adalah sangat-sangat jelas. Sama dengan struktur pernikahan. Satu, yang pertama di dalam tango yang paling penting adalah kedekatan. Kedekatan. Dan sama dengan struktur pernikahan yang penting adalah kedekatan. Kedekatan adalah apa? Jarak pribadi antara penari pria dan penari wanita menjadi sangat-sangat kecil. Sehingga fokus dari penari pria dengan penari wanita. Ayo fokus. Oh ya, saling ngelihat. Ya, fokus. Sangat-sangat intens. Mata penari pria tidak pernah meninggalkan penari wanita. Mata penari wanita tidak pernah meninggalkan pengantin pria. Dan sangat intens. Sehingga jarak pribadi dari mereka, jangan ketawa loh. Jarak pribadi dari mereka menjadi sangat-sangat kecil. Karena itulah yang terjadi di dalam hubungan tango dalam pernikahan. Yang kedua, struktur dalam pernikahan itu adalah gerakan. Gerakan. Jika Anda lihat gerakan di dalam pernikahan ini, perlihatkan beberapa gerakan. Ada gerakan give and take. Give and take. Give and take. Memberi dan mengambil. Give and take. I give you away, I take you back.
I give you away, I take you back. Dan di dalam hubungan tenggo pernikahan kita, ada waktu kita mengizinkan pergi, ada waktu kita mengambil kembali. Tapi yang luar biasa di dalam tenggo, tangan mereka tidak pernah terlepas. Dan mata seorang pria dan mata seorang wanita tidak pernah meninggalkan. They look at each other. Sekarang mereka ngelihat saya, tapi I look at you, you look at me. Gerakan. Dan setiap gerakan adalah sangat terkoordinasi. Bayangkan kalau penari pria tidak bisa menari, dan seharusnya kakinya mundur, tapi dia maju, nabrak penari wanita. Dan begitu juga di dalam pernikahan. Banyak daripada kita yang masih harus belajar banyak menari tenggo dalam struktur pernikahan kita. Oleh karena itu kita sering-sering menjerit kesakitan karena kita diinjak suami atau diinjak istri waktu sedang menari dengan intim mengarungi masalah kehidupan ini. That's the tango of marriage. Satu lagi tentang tango of marriage. Tango, pria selalu memimpin. Wanita selalu mengikuti. Pria selalu stabil, tunjukkan pria stabil. Dan wanita mempercayakan dirinya atas kekuatan kestabilan prianya. Ini harus kuat, harus angkat besi. Ya. Kayak itu. Tahan dong, 5 menit. Dan pada saat wanita menyerahkan dirinya, sang pria akan menahan. Dan itulah kekuatan struktur pernikahan. Karena struktur pernikahan yang benar di hadapan Tuhan akan kuat, memegang dan mempertahankan satu pernikahan pada saat tekanan datang, pada saat pasangan sedang mengalami masalah, pada saat pasangan mengalami banyak hal-hal yang menyedihkan atau mereka mempunyai tantangan. Dan yang struktur yang terakhir dalam pernikahan, tango pernikahan adalah timing. Timing. Musiknya tadi itu, timing, ketukan, dan setiap penari, ayo show me your timing, move your timing. Wow, saya tahu ini sangat sulit, karena saya pernah belajar bossa nova, dan saya mempunyai 2 kaki kiri. Dengan kata lain saya nggak bisa menari, saya menginjak kaki istri saya terus. Dan timing is everything dalam struktur pernikahan. Karena di dalam satu struktur pernikahan yang sehat, beri mereka tepuk tangan dulu saudara mereka. Thank you so much, you guys are awesome. Kreatif ministry Gereja Mawar Sharon saudara, dipakai Tuhan luar biasa. Sekali lagi dong beri tepuk tangan, mereka berani banget. Tapi timing berbicara tentang cara suami istri mengkoordinasikan kehidupan mereka. Dan cara suami istri mengatur kehidupan mereka. Dan struktur hubungan mereka. Dan cara mereka bekerja, cara mereka memprioritaskan. Dan hari ini Tuhan ingin memberikan kita contoh-contoh struktur yang Dia rindukan di dalam pernikahan kita. Amin. Saya mulai dengan contoh yang salah dulu. Banyak daripada kita telah salah kaprah dalam struktur pernikahan. Di dalam pernikahan ada beberapa oknum yang terlibat. Dan di dalam struktur yang sehat, izinkan saya menggambarkannya. Dan ini adalah struktur. Ini adalah struktur hubungan dalam pernikahan. Dan ini adalah prioritas. Karena struktur kita, struktur cara kita berhubungan menentukan prioritas cara kita hidup. Prioritas hubungan kita. Struktur yang sehat di dalam Tuhan. Di atas ini ada Tuhan. Dan setelah Tuhan, karena ayat itu mengatakan bahwa Kristus adalah kepala daripada suami. Dan suami adalah kepala daripada istri. Dan Kristus mengasihi gerejanya. Dan suami mengasihi istrinya. Dan Tuhan, suami, istri, anak. Dan ini adalah struktur hubungan cinta kasih di dalam keluarga. Dengan struktur ini, prioritas dalam menjalin hubungan dan membangun hubungan di dalam pernikahan ditentukan. Masalah terbesar yang dialami sebagian besar pasangan suami istri yang konflik, yang cekcok dan bahkan masuk dalam jenjang perceraian dan tidak dapat dikembalikan seperti semula adalah struktur pernikahan, hubungan pernikahan mereka tidak sesuai dengan tatanan ini.
Ada pernikahan di mana istri menjadi suami, mengambil posisi suami, dan suami mengambil posisi istri. Ada pernikahan di mana suami mengambil posisi Tuhan. Ada lagi pernikahan di mana anak mengambil posisi di atas suami dan istri. Dan hal-hal inilah yang menjadi batu sandungan besar di dalam banyak pernikahan. Dan di dalam sejarah pernikahan setiap kali ini terjadi. Dan Alkitab memberikan banyak sekali contoh. Dari pengalaman Abraham dengan Sarah. Dari pengalaman Ahab dan Yezebel. Dari pengalaman Salomo dengan istri-istrinya. Dari pengalaman nabi-nabi yang saya tidak dapat pikirkan sekarang. Yakub dan istri-istrinya. Ishak dengan istri-istrinya. Hal-hal yang tidak Tuhan inginkan terjadi. Oleh karena itu malam ini Tuhan ingin membetulkan struktur hubungan kita. Karena dari struktur hubungan yang benar, kita akan mendapatkan kerangka untuk bagaimana saling mengasihi yang baik. Dan pada saat kita masuk dalam struktur hubungan yang benar, maka hubungan kita dalam pernikahan akan mendapatkan stabilitas. Stabilitas adalah kekokohan. Dan stabilitas berbeda dengan kekuatan. Kekuatan adalah daya mengangkat sesuatu. Stabilitas adalah suatu posisi di mana Anda tidak dapat jatuh. Walaupun ada tekanan dari kiri, tekanan dari kanan, dari depan, dari belakang, Anda stabil. Dengan kata lain, kuda-kuda Anda mantap. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kuda-kuda pernikahan yang tahan ombang-ambing dari dinamika pernikahan dan dunia dan kehidupan adalah mempunyai struktur yang benar. Dan keuntungan kedua daripada struktur yang benar dalam saling mengasihi, Anda akan tahan uji. Pernikahan Anda tahan uji. Dan pernikahan Anda akan kuat dan aman. Apakah manifestasi prioritas daripada struktur yang benar itu? Jika kita tadi telah lihat struktur ini, maka prioritasnya pun mencerminkan prioritas hubungan di dalam struktur yang benar, mencerminkan struktur itu. Yaitu Tuhan menjadi prioritas pertama di dalam struktur hubungan cinta kasih di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Dan hari ini saya ingin fokus dengan pernikahan. Saya berusaha mengeluarkan komponen anak. Karena saya tahu jika pernikahan diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Oleh karena itu saya ingin fokus akan pernikahan Tuhan. Dan yang kedua, prioritas daripada suami adalah selain Tuhan adalah siapa? Suami. Istri. Dan prioritas dari istri adalah suami. Dan kedua-duanya ini, jika prioritasnya telah benar, akan mengasihi, memprioritaskan anak-anaknya. Amin. Masalahnya di dalam pernikahan, masalah terbesar adalah kadang-kadang waktu istri pindah ke sini dan suami pindah ke sini atau pindah ke sini, atau bahkan istri pindah ke sini dan mengangkat semua beban dalam pernikahan. Atau lebih besar lagi dan sangat-sangat banyak hari-hari ini, barusan ini di majalah Times Magazine ada satu artikel judulnya Tiger Mom. Tiger Mom, mama harimau. Wow. Ternyata di Asia ada satu tren yang baru. Di Amerika, istri-istri muda yang kebanyakan dari latar belakang Asia, semuanya menjadi Tiger Mom. Mereka memberikan hidupnya, mendedikasikan hidupnya supaya anaknya menjadi orang-orang nomor satu. Dan untuk mencapai itu, mereka kerahkan semua tenaga, semua waktu, semua energi. Mereka genjot diri mereka dan anak mereka habis-habisan tanpa mempedulikan keluarganya lagi. Dalam kasus ini, yang memerintah di dalam keluarga bukan lagi Tuhan, suami atau istri, tapi anak. Anak menjadi Tuhan. Saudara, ini adalah kesenjangan dan ketimpangan di dalam struktur pernikahan yang sangat-sangat menyedihkan yang terjadi hari ini. Dan hari ini saya gambarkan ini semuanya di hadapan Anda, supaya kita sadar jika kita berada di dalamnya, sudah waktunya untuk kita mengambil posisi kita kembali seperti yang Tuhan rencanakan. Dan kegunaan struktur pernikahan yang benar yang kedua adalah mengatur cara kita hidup. Cara kita hidup. Jadi di dalam kehidupan kita sebenarnya ada dua
struktur. Satu namanya dalam pernikahan, Dalam pernikahan kita ada dua struktur. Satu adalah struktur cinta kasih, love structure, dan satu lagi life structure, hidup, struktur hidup. Dan yang baru kita gambarkan tadi dari sini itu adalah struktur cinta kasih, hubungan struktur cinta kasih di dalam pernikahan. Ini adalah di sini. Dan saat ini saya ingin gambarkan kepada Anda struktur kehidupan. Apakah itu struktur kehidupan? Cara kita mengatur prioritas aktivitas kita. Cara kita mengatur prioritas waktu kita. Cara kita mengatur prioritas sumber daya kita yang lain-lain. Di dalam pernikahan yang sehat, kedua struktur ini posisinya adalah seharusnya struktur kasih berada di atas struktur kehidupan. Dengan kata lain, kita hidup dari cara kita mengasihi. Tapi yang sangat menyedihkan hari ini, di samping konflik yang terjadi di sini, kesalahan di dalam struktur kasih, banyak pernikahan juga mengalami struktur kehidupan ini, itu posisinya naik, menggantikan struktur mengasihi. Dengan kata lain, banyak suami istri yang sudah tidak mementingkan pasangannya lagi, sudah tidak peduli akan Tuhan, tapi lebih mementingkan segala hal-hal yang lain. Mengejar kekayaan, mengejar karir, mengejar impian, mengejar ambisi, itu semuanya baik. Tapi itu semuanya harus dilakukan di dalam satu struktur kasih dan kehidupan yang benar. Amin. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Struktur kasih ada di atas dan struktur kehidupan ada di bawah, bukan sebaliknya. Dan inilah yang Tuhan maksud sebagai struktur yang benar di dalam Tuhan. Dan saya harap Anda jelas malam ini. Karena pada saat seorang suami meninggalkan posisinya di dalam struktur hubungan cinta kasih antara dia dengan pasangannya dan dengan Tuhan, hal-hal ini akan terjadi. Yang pertama, suami itu akan mulai kehilangan hubungan intim dengan istrinya. Suami itu akan mulai kehilangan hubungan intim. Karena hubungan yang dulu dibina, karena rasa saling percaya dan dengan cara yang benar, tiba-tiba rusak. Sehingga istri mulai tidak dapat mempercaya suami, bahkan istri mulai merasa bahwa dia tidak perlu berbicara dengan suami, karena suami tidak lagi berada di dalam posisi pemimpin atau otoritas. Dan dia mulai kehilangan intimacy dengan istrinya. Dimulai dengan breakdown of communication, komunikasi yang mulai terhambat. Karena dari istri mulai berasa suami sudah tidak lagi berada di dalam posisi dan dia tidak perlu lagi untuk berbicara kepada suaminya. Yang kedua, suami yang meninggalkan posisi dia yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya akan kehilangan rasa hormat dari istrinya. Dan bukan hanya rasa hormat dari istrinya, tapi juga rasa hormat dari anak-anaknya. Dan lebih parah lagi, kemungkinan besar kalau istri anak sudah tidak menghormati, orang-orang lain yang di luar pun akan kehilangan rasa hormat kepada suami itu. Dan akhirnya, suami itu akan kehilangan segala-galanya. Suami itu akan kehilangan pernikahannya. Suami itu akan kehilangan apa yang dia dulu nikmati dalam hidupnya, rencana Tuhan dalam hidupnya. Hilang karena suami gagal untuk menempatkan dirinya dengan benar di dalam struktur cinta kasih pernikahan yang Tuhan telah buat. Dan sering itu terjadi bukan karena salah istri, bukan karena salah suami. Suaminya yang abdikasi, seperti raja minta turun tahta. Suaminya memutuskan bahwa hal-hal yang di luar lebih penting bagi dia daripada hal-hal yang di dalam rumah tangganya. Dan dia mengabdikasikan posisinya untuk mengejar segala hal yang di luar. Tadi pagi Tuhan ingatkan saya, ada 3 kata yang sangat penting bagi orang Chinese dalam merayakan Chinese New Year. Fu, Lu, So. Fu itu fortune, berkat. Lu itu kekayaan.
Shou itu umur panjang, kesehatan. Dan yang terbesar di antara tiga ini bagi orang Chinese adalah Fu. Oleh karena itu Anda ke rumah orang Chinese yang tradisional di mana-mana, Anda akan lihat segi empat dan tulisan Fu. Dan orang Chinese suka namain anaknya Fu. Fu Long, Fu Chai, Fu Ching. Ya, dan Fu, semuanya Fu. Karena Fu adalah terbesar bagi orang Chinese. Tapi saya ingin katakan kepada Anda hari ini, ada tiga hal lagi yang lebih besar daripada Fu, Lu, dan Shou. Dan tiga hal lagi yang lebih abadi daripada Fu, Lu, dan Shou. It's called faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara ketiga itu adalah kasih. Dan jika Anda mempunyai kasih Tuhan di dalam hidup Anda, Tuhan akan membawa Fu, Lu, dan Shou masuk dalam hidup Anda dengan gampang. Dan Anda mempunyai segalanya. Amin. Ada amin di tempat ini. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Tapi jika Anda tidak mempunyai kasih Tuhan di dalam hidup dan keluarga Anda punya Fu, Lu, dan Shou pun semuanya hanya adalah penderitaan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Tuhan ingin kita hidup dalam struktur pernikahan yang benar. Amin, ada amin tempat ini. Dampaknya bagi istri, pada saat istri meninggalkan struktur dalam kehidupan keluarga mereka, yang pertama, Tuhan ciptakan istri untuk menjadi penolong yang sepadan. Bukan pembantu jongos, penolong yang sepadan. Artinya equal, artinya sama hebatnya, cuman fungsinya berbeda. Tapi pada saat istri meninggalkan posisi dia di bawah suami sebagai seorang penolong yang sepadan, istri akan kehilangan hak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga bersama dengan suaminya. Dia kehilangan hak menjadi partner bagi suaminya. Oleh karena itu jangan heran di dalam pernikahan jika para istri-istri yang sudah tidak respek kepada suaminya dan lebih respek orang lain. Suami daripada istri-istri itu lebih senang kerja sama, bukan sama istrinya lagi, tapi sama sekretarisnya, sama partner bisnisnya, sama partner golfnya, sama partner tenisnya, sama partner main sahamnya. Dan istri sudah tidak menjadi partner dan juga pemegang saham, co-heir, ahli waris bersama di dalam kerajaan surga. Dan hal ini menghancurkan banyak kehidupan istri-istri tanpa mereka sadari sebenarnya mereka yang keluar daripada posisi yang Tuhan sebenarnya tetapkan dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini tidak terlambat, saudara. Hari ini tidak terlambat, istri-istri. Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang merestorasi. Tuhan belum selesai dengan pernikahan Anda, karena Tuhan ingin memberkati setiap pasangan yang ada dalam gereja Mawar Sharon. I'm seeing blessed people. I'm seeing marriage restored malam ini. Yang kedua, saat istri keluar dari struktur, istri akan kehilangan berkat. Karena di dalam struktur berkat Tuhan mencurahkan berkat menurut struktur otoritas yang telah Dia tetapkan dari saat Dia menciptakan manusia pertama kali. Dia mencurahkan berkatnya melalui suami, dan suami kepada istri, dan suami istri kepada anak-anak, turun-temurun seperti minyak di kepala Harun dan mengalir turun ke janggutnya dan ke jubahnya dan ke bawah. Tapi pada saat istri keluar daripada ini, masuk ke sini, aliran berkat Tuhan, aliran kasih Tuhan, aliran perlindungan Tuhan putus. Dan pada saat putus, datanglah serangan-serangan yang membuat posisi istri menjadi tidak kuat dan keluarga menjadi labil. Oleh karena itu, hai istri-istri, ketahuilah posisi yang Tuhan tetapkan di dalam pernikahan, di dalam hubungan Anda dengan suami Anda. Dan yang ketiga, yang paling menyedihkan, bagi istri yang merasa lebih hebat dari suami, yang menaruh posisinya lebih tinggi dari suami, keluar daripada struktur yang Tuhan ciptakan, istri-istri itu akan merasa kehilangan rasa aman, akan merasa kehilangan rasa damai. Karena rasa damai dan rasa aman adalah sesuatu yang spiritual. Pada saat kita dapat menaruh diri kita di bawah otoritas Tuhan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spiritual, sesuatu yang supernatural pun turun. Ada shalom yang turun dalam pernikahan kita. Dan pada saat kita keluar daripada shalom itu, walaupun dengan alasan yang kita tidak sadari, rasa damai itu pun hilang. Dan istri-istri mulai mencari rasa aman di pelukan orang-orang sekeliling dia yang bukan suaminya. Dan Tuhan tidak ingin hal ini terjadi sama sekali
di dalam kehidupan setiap jemaat di dalam gereja Mawar Sharon. Saya berdoa, Tuhan pulihkan Anda hari ini. Tuhan pulihkan struktur pernikahan Anda hari ini. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23 berkata, dan saya bacakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristus menyelamatkan tubuh jemaat. Suami menyelamatkan tubuh pernikahan istri dan keluarga. Amin. Ada amin sekarang. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mengapa istri harus tunduk kepada suami? Bukan karena terpaksa, bukan karena dituntut oleh hukum, bukan karena dituntut oleh hukum Taurat. Istri tunduk kepada suami karena istri mengasihi Tuhan dan mengerti rencana Tuhan yang benar di dalam struktur pernikahannya.